Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ridwan. Di sini saya ingin menjawab soal ujian akhir semester. Nomor 1, pertanyaannya, jelaskan pengertian DHCP dan jelaskan mekanisme komunikasi DHCP server dengan klien. DHCP atau yang biasa disebut Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Nah, di sini ada cara kerjanya. Karena DHCP merupakan sebuah protokol yang menggunakan arsitektur klien atau server, maka dalam DHCP terdapat dua pihak yang terlibat, yakni DHCP server dan DHCP klien. DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP atau IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Yang kedua, DHCP klien merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Nah, di sini ada 3 kelas, yaitu kelas pertama, oktet pertamanya yaitu 1 sampai 27, subnet max defaultnya 255.0.0.0 dan private address-nya adalah 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Kelas kedua, oktet pertamanya yaitu 128 sampai 191. Subnet max-nya yaitu 255.255.0.0. Private address 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Kelas ketiga yaitu oktet pertamanya 192 sampai 223. Subnet max defaultnya yaitu 255.255.255.0. Private address-nya yaitu 192.168.00 sampai dengan 192.168.255.255. Nomor 3, berikan penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau yang biasa disebut login. 1. On-demand self-service, yaitu pelayanan mandiri diri sendiri saat diperlukan. Pengguna layanan cloud computing dapat menggunakan sendiri layanan yang disediakan kapan saja dan di mana saja saat diperlukan, dengan hanya menggunakan koneksi internet. Nah, yang kedua yaitu broad network access, yaitu layanan cloud computing berjalan pada jaringan komputer, baik internet maupun dalam skala intranet LAN MAN WAN. Yang ketiga, location independent resource pooling, lokasi bebas atau resource menyatu. Pada jaringan cloud computing ini, lokasi setiap user yang menggunakan layanan berbeda, namun resource sumber daya yang digunakan berada pada satu tempat yang sama. Yang keempat ada rapid elasticity dalam jaringan komputer. Dalam jaringan cloud computing ini terjadi perubahan elastisitas, kapasitas naik turun yang cepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima, measure service. Dalam cloud computing terdapat pengukuran dan pelacakan terhadap layanan resource yang diberikan atau digunakan. Misalkan pengukuran terhadap biaya yang dibebankan ke pengguna layanan. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun sebuah firewall. 1. Mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki.
Yang kedua, menentukan polisi atau kebijakan. Yang ketiga, menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan. Yang keempat yaitu melakukan tes konfigurasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.